Bapak Mama, Bapak Oma, Kakak, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, singkatnya para calon abu. Ya, kita ini kan calon-calon abu, toh. Atau siapa yang mati nanti dari emas? Biarkan dia, kita jangan main dengan berat. Semua fokus ke depan. Sekali lagi hari ini bersama umat Katolik sedunia kita merayakan Hari Raya Abu-Abu. Perayaan sebagai tanda dibukanya masa prapaskah untuk kita boleh bersiap dalam pertobatan agar kita layak merayakan misteri sengsara, wafat dan kebangkitan putranya pada Hari Raya Paskah nanti. Dai kita akan ditandai dengan abu yang menyimbolkan atau memiliki makna beberapa hal. Yang pertama, abu menandakan asal muasal kita. Dalam kitab Kejadian jelas Tuhan Allah mencipta membentuk manusia dari abu dan menghembuskan nafas kehidupan baginya. Makanya tadi saya bilang kita ini calon abu. Karena tidak mungkin ada yang meninggal, ada yang dari emas. Maka tidak benar juga kalau ada orang yang meninggal, kita yang masih hidup baku rampas jenazah. Ada atau tidak? Orang sudah meninggal. Kita tidak doa, urus makan minum, misa supaya kita kubur baik-baik, tapi berampas orang punya jenazah. Itu berampas abu, berampas tanah. Bukan emas. Kalau badan besar kami ini mungkin abu 2 genggam, badan pas-pas 1 genggam, yang kurus tidak jelas setengah genggam itu tidak sampai. Sehingga kalau orang meninggal jangan baku rampas jenazah, karena dia akan berubah jadi abu, bukan emas, apalagi berlian. Amin. Ya, ini penting. Karena kadang-kadang kita punya pertimbangan sana sini, kita baku rampas jenazah. Orang semati juga kita yang bakal. Yang kedua, abu dan tanah seringkali melambangkan sesuatu yang hina, tak berarti, rendah, kotor, dan lain sebagainya. Maka kalau kita kotor, kita mandi. Kalau kita belum mandi, pesta kita tidak percaya diri. Itu menandakan kita juga yang adalah rendah, rapuh, hina, dina. Dan bentuk-bentuk kerapuhan, kehinaan, dan keterbatasan kita yang kita temui di dalam sikap yang salah dan dosa-dosa. Yang ketiga, kalau kita diciptakan dari abu, maka kita adalah yang tercipta. Otomatis ada yang menciptakan. Maka sebagai yang tercipta, kita otomatis terbatas. Tidak mungkin lari lewat yang menciptakan. Dan karena itu menuntut kita untuk tahu diri di hadapan Tuhan. Sehingga orang yang tidak beriman sebenarnya orang yang tidak tahu identitas dirinya sendiri sebenarnya. Orang yang tidak beriman itu orang yang tidak tahu diri, dan dia kehilangan identitas diri sendiri. Amin. Dan di dalam masa prapaskah ini kita akan diminta oleh bacaan-bacaan suci untuk melakukan apa yang disebut dengan pertobatan. Pertobatan artinya menyadari segala kerapuan, keterbatasan kita dan mau beralih ke hidup yang baru. Maka kita manusia itu simbol warnanya abu, abu-abu. Hitam tidak jelas, putih tidak jelas. Kita diminta untuk bertobat supaya putih ya putih, hitam ya hitam. Masih lebih baik dia masih merah, atau lebih baik dia masih surut, daripada dia identitas tidak jelas antara hitam dan putih. Manusia yang dingin. Yang pertama kita diminta untuk melakukan 3 disiplin rohani. Yang pertama adalah berpantang dan berpuasa
berpuasa. Berpuasa itu artinya mengurangi volume makanan. Berpantang artinya tidak makan daging untuk orang-orang yang di gunung dan ikan untuk orang-orang yang di laut. Ya, ada banyak konsep berpantang berpuasa. Ada yang pantang untuk kesehatan. Misalnya orang yang terlalu gemuk harus pantang dan puasa supaya lemaknya kurang, supaya dia sehat. Ada yang berpuasa dan berpantang untuk kepentingan entertainment. Itu yang biasa dikenal dengan diet. Karena baju doksen tampil maka ada istilah pantang puasa yang dalam tanda kutip adalah diet. Kami laki-laki tidak kenal diet. Biasa kebanyakan di ibu-ibu dong. Karena dia nanti tidak percaya diri. Pakaian dong nanti sudah cepat semua dan lain sebagainya. Tetapi arti pantang dan puasa perlu dibaca dalam konteks rohani, di mana kita mengendalikan, menahan segala hasrat yang tak teratur, hawa nafsu yang cenderung merayu kita untuk jatuh dalam salah dan dosa. Sebagai pantang, kita kendalikan diri untuk jangan makan itu. Dalam arti rohani, kita kendalikan hasrat tak teratur, hawa nafsu untuk tidak jatuh di dalam salah dan dosa. Yang kedua adalah berdoa. Berdoa ini artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Seringkali masalah banyak muncul dalam kehidupan bersama, entah dalam keluarga, tempat kerja, atau lingkup yang lebih luas karena komunikasi rusak. Betul kan? Kesalahpahaman, tidak ada keterbukaan karena komunikasi rusak. Demikian juga kita bisa merefleksikan bahwa pengalaman hidup yang penuh derita, tantangan, cobaan karena juga salah satunya komunikasi kita dengan Tuhan menjadi rusak. Maka para pastor memanggil kita untuk berdoa, membangun komunikasi kembali dengan Tuhan. Maka orang bilang begini, bukan besarnya masalah hidup yang membuat engkau menderita, tetapi kecilnya imanmu yang membuat engkau menderita. Amin. Yang ketiga adalah beramal, bersedekah. Artinya memberikan sesuatu dari diri kita untuk kepentingan orang lain. Karena kita hidup bukan sendiri, kita hidup dengan orang lain. Bahkan adanya kita hanya bermakna kalau ada orang lain. Maka tidak benar kalau orang hidup sendiri-sendiri, apalagi membiarkan sesamanya hidup menderita. Maka kita dipanggil untuk bersedekah atau beramal, berbagi, hati untuk saling mendoakan, telinga untuk saling mendengarkan keluh kesah, mulut untuk menceritakan yang baik dan benar, dan kalau ada sesuatu yang lebih, berbagilah. Ada dalam satu buku itu ditulis 3 masalah di dunia yang seringkali merampas jutaan nyawa. Yang pertama, kelaparan. Tetapi oleh perkembangan zaman, ekonomi negara-negara mulai meningkat, maka kelaparan mulai perlahan-lahan diatasi. Tetapi anehnya, sekarang orang mati bukan karena kelaparan. Orang mati karena stroke, kolesterol, apalagi yang kelebihan makanan sempurna. Ya, itu ditulis di buku seperti itu. Kalau dulu orang mati karena tidak ada makanan, sekarang orang mati karena kelebihan makanan yang muncul dalam bentuk lemak tinggi, darah tinggi, darah rendah, stroke. Maka gunakan kesempatan ini untuk berbangkang dan berpuasa, untuk kesehatan, tetapi lebih daripada itu untuk kehidupan rohani, dan gunakan untuk bersedekah. Contoh, katakanlah saya punya berat normal, saya ini juga berat di atas normal. Baru-baru saya ukur itu obesitas tingkat 1. Artinya saya mandang lari lewat. Kalau yang lari lewat itu, misalnya saya bagi kepada sesama yang menderita, berkurang, pasti saya sehat, orang lain juga terbantu. Yang berikut, dia katakan masalah yang kedua adalah wabah, virus. Dalam sejarah negara dunia ini ada macam-macam virus yang merenggut puluhan bahkan ratusan juta
nyawa. Itu flu Spanyol, istilahnya black death kan waktu itu. Mulai flu burung, flu babi, baru-baru ini corona. Jutaan nyawa melayang. Tetapi itu sekarang bukan lagi flu burung. Sekarang orang kebanyakan mati karena virus politik. Virus politik itu apa? Orang membunuh sesamanya dengan cara yang paling sederhana, dengan cara yang tak kasat mata. Kita gunakan kesempatan ini untuk berbantah, berdoa, dan beramal dengan orang lain. Lalu yang dikatakan ketiga adalah peperangan. Sejarah dunia ini dibentuk dengan peperangan sebenarnya. Perang dunia pertama, kedua, kalau kita mundur ke belakang, itu perang Romawi, Cina. Sehingga orang menganggap konsep pertama itu bukan tidak ada perang, tetapi hidup aman sementara. Bisa jadi suatu ke depan ada perang. Sekarang saja Ukraina dan Rusia yang bisa berpotensi menuju perang dunia ketiga. Tetapi kita perlu sadari bahwa hal-hal itu mulai berkurang, walaupun masih ada. Tetapi itu lagi sekarang bukan orang lagi, bukan perang dengan senjata. Misal orang mati bukan karena kena peluru. Sekarang orang mati karena orang menjadikan diri Tuhan Allah sendiri. Maka dia orang maka muncul prinsip itu beta-beta dulu. Beta-beta dulu. Lu yang menderita di situ dulu urusan. Maka kita gunakan momen ini untuk berbantah, berpuasa, berdoa, dan bersedekah untuk keselamatan kita, kepentingan orang lain, dan juga kepentingan Tuhan Allah. Sehingga dampak dari ketiga hal ini yang pertama adalah pertobatan ilahi. Bagaimana kita mengembalikan relasi kita dengan Tuhan yang rusak akibat dosa menjadi baik. Yang kedua adalah pertobatan sosial. Bagaimana kita mengembalikan hubungan kita dengan sesama yang rusak karena dosa-dosa kita. Dosa paling berbahaya itu bukan ditimbulkan dari luar. Dosa paling berbahaya itu adalah yang disebut dosa egolatria. Artinya menjadikan diri Tuhan Allah. Semua ini karena saya. Kalau tanpa saya tidak ada. Ya itu urusan saya seperti ini. Semua adalah penyembahan terhadap diri sendiri. Maka pantang dan puasa pertama-tama bukan melawan keinginan Tuhan, tetapi melawan keinginan dan hasrat diri sendiri. Orang yang menang bukan dia menang terhadap hal luar, tapi dia menang terhadap hasrat dan keinginan sendiri. Yang terakhir adalah pertobatan ekologis. Kita seringkali hanya berbicara hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama, tapi melupa berbicara tentang hubungan kita dengan alam lingkungan. Dan dia dalam buku itu dia tulis 3 persoalan ini yang kelaparan, wabah, perang itu pernah di atas itu. Tetapi justru yang sekarang muncul adalah orang mati karena persoalan ekologis, bencana di mana-mana. Maka kita juga harus masuk ke dalam pertobatan ekonomi. Sehingga tema APP 2023 ini adalah keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Mari kita melihat alam lingkungan tanah sebagai bersama kita, sehingga kita mampu menghargai mereka. Sehingga kita mampu melihat bahwa mereka ada hubungan dengan kita juga ada hubungan dengan mereka. Sehingga seorang penulis katakan begini, saya heran orang memuji Allah yang tak kelihatan, tetapi pada saat yang sama mereka merusak alam yang sebenarnya Allah yang menciptakan. Saya heran orang memuja Allah yang tak kelihatan, tapi anehnya mereka merusak alam yang merupakan ciptaan Tuhan itu sendiri. Gunakan musim ini halaman kita untuk menanam sesuatu yang tidak hanya berguna untuk kita tetap berguna untuk kelestarian lingkungan, berguna untuk ciptaan yang lain. Kita ini hidup dari terbuat dari tanah, dalam di atas tanah, hidup di atas tanah, makan dari hasil tanah. Tapi saya
kita mau merawat tanah dengan menanam sesuatu, kita pun pemalas minta ampun. Tanam sesuatu, rawatlah bumi ini. Jangan hanya mempersoalkan tanah. Nanti dia punya bayi nenek dong sudah serahkan tanah ini untuk desa, untuk gereja, dia lahir yang tidak tahu datang mau komplain sana sini. Lalu dia bilang dulu tidak ada kesepakatan. Engkau lupa lahir. Kau bayi nenek yang dulu kasih. Jadi orang yang kalau hidup mempersengketakan tanah yang sekarang ada sudah diserahkan, dia sebenarnya mempersoalkan dirinya sendiri, dia sebenarnya mempersoalkan leluhurnya, dia sementara mempersoalkan diri. Orang bilang itu terbuat dari tanah sengketa. Kalau orang yang hidup hanya gosip, lihat orang punya masalah hidup, orang bilang itu dia terbuat dari tanah di sekitar WC. Ya, karena hari-hari hanya lihat orang punya gosip saja. Perayaan hari raya Rabu Abu mengingatkan kepada kita dari Abu, kita terbatas di hadapan sama dengan Tuhan. Karena itu konsekuensinya, yang pertama, mari kita jangan saling buat Abu. Jangan saling buat Abu. Orang datang, Romo, saya ada bakal yang saya punya keluarga. Terus, Robin kalau mengaku Abu sudah, maksudnya bagaimana? Merusuk-rusuk sudah. Ini nanti sampai Tuhan Allah, baru Tuhan Allah kasih damai kamu. Itu yang saling mengabukan ini. Memangnya setelah menang dia menjadi emas. Pertama-tama kita semua sudah abu. Maka hidup tidak boleh saling mengabukan. Mari kita saling bergandengan tangan. Salah saling memaafkan, mengampuni, lalu beramal. Sehingga jangan istilah kami abu saudara. Memang juga emas, plastik itu tidak, abu. Yang kedua, kita diminta untuk tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun kita abu dalam arti terbatas, ragu, tetapi bukan berarti kita tidak berguna. Kita walaupun abu tetapi berguna di dalam nama Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra